Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak soleh-solehan yang guru. Semoga pada pagi hari ini kalian masih sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran online yang akan kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi IPA. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya di pembelajaran IPA kita telah mempelajari tentang alat gerak hewan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari lebih detail tentang alat gerak pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih alat gerak yang digunakan oleh manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan materi yang akan Ibu Guru paparkan berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada yang pertama menyebutkan alat gerak pada manusia beserta fungsinya. Yang kedua menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Alat gerak manusia itu yang seperti kita sudah ketahui, alat gerak itu ada dua, yaitu alat gerak apa anak-anak? Aktif dan pasif. Alat gerak aktif itu apa? Iya, benar sekali Otto. Dan alat gerak aktif itu apa? Alat gerak pasif itu apa? Alat gerak pasif itu tulang. Nah, tulang pada manusia itu biasa kita sebut sebagai rangka manusia. Nah, rangka manusia itu ada beberapa ya, ada beberapa bagian. Nah, di antaranya nih, ini gambar rangka manusia nih namanya nih. Biasa kita sebut dengan tengkorak ya. Tengkorak. Mohon maaf, rangka manusia seluruh badan. Nah, dari rangka manusia ini ada beberapa bagian ini. Yang pertama rangka kepala. Ini rangka kepala ini biasa kita sebut dengan tengkorak. Terus ada rangka badan. Rangka badan. Ada lagi rangka anggota gerak bawah, bagian kaki, dan ada rangka anggota gerak atas. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari bagian-bagian dari rangka-rangka manusia. Coba kita lihat. Yang pertama kita akan bahas tentang rangka kepala atau tengkorak. Di rangka kepala itu ada tulang dahi, ada tulang baji, ada tulang tapis, ada tulang hidung, ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, ada tulang rahang bawah. Ada tulang rahang bawah. Nah, setelah kita mempelajari tentang rangka kepala, kita akan masuk kita akan mengenal lebih dalam bagian-bagian dari rangka anggota gerak atas atau di tangan ya, bagian tangan. Di bagian tangan itu ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, ada tulang jari-jari atau tulang jari tangan. Sedangkan di rangka anggota gerak bawah atau kaki itu ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, itu di bagian lutut. Ada tulang betis, ada tulang kering. Kalau tulang betis itu di bagian depan ya. Kalau tulang kering itu yang di bagian belakang. Ada tulang telapak kaki dan juga ada tulang jari kaki. Rangka yang selanjutnya yaitu rangka badan. Di rangka badan bagian dada ini ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk ya, ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Ada tulang selangka, biasa kalau kita pakai baju itu tulangnya agak menonjol, kelihatan menonjol begitu. Itu adalah tulang selangka. Ada tulang hulu, kalau kamu pegang pas di tengah-tengah di bawah leher itu ada tulang di situ yang itu namanya tulang hulu. Ada tulang belikat, ada tulang dada, ada tulang taju pedang, ada tulang rusuk melayang, itu yang bagian paling
bawahnya rusuk itu tulang rusuk melayang 2 pasang. Nah, ternyata di bagian tulang badan itu di bagian rangka badan itu ada juga bagian belakangnya. Itu ada tulang belakang dan juga ada bagian tulang panggulnya. Di tulang belakang itu terdiri dari tulang leher 7 ruas, ada tulang punggung 12 ruas, ada tulang pinggang 5 ruas, ada tulang kelangkang 5 ruas, dan juga ada tulang ekor 4 ruas. Nah, sedangkan di tulang panggul itu ada tulang pinggul. Panggul itu keseluruhan, ada tulang pinggul, ada tulang kemaluan, ada tulang duduk. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian dari rangka manusia tadi, nah kita bisa jadi setelah itu kita bisa menyebutkan apa sih fungsi-fungsi dari rangka tadi. Yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Jadi rangka tadi itu berfungsi untuk membentuk dan menegakkan tubuh sehingga tubuh manusia itu tidak loyo ya, dia bisa tegak, bisa duduk tegak, bisa berdiri tegak. Terus yang kedua, tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot itu dia melekat pada tulang-tulang manusia. Tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang belakang tadi yang ada bagian-bagian tulang leher, tulang bawah itu tadi tulang belakang. Terus yang keempat, melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, hati, dan jantung. Jadi tempatnya otak itu ada di dalam tengkorak manusia tadi ya. Itu sehingga kalau coba kalian bayangkan aja kalau seandainya tidak ada rangka manusia, berarti kan otaknya itu udah kelihatan, terus gak ada yang melindungin. Makanya Allah menciptakan rangka manusia ini dengan begitu sempurna untuk melindungi organ-organ yang Allah juga telah ciptakan untuk manusia. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari rangka, mari kita pelajari lagi bentuk dan jenis tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia itu dibedakan menjadi ada tulang pipa atau tulang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengah. Nih, contohnya ada di tulang lengan. Ada tulang pipi, tulang berbentuk pipih, agak gepeng begitu ya. Itu ada di tulang belikat. Terus ada tulang tidak beraturan, tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ada di tulang rahang. Terus ada juga tulang pendek, tulang yang berbentuk pendek. Itu ada di tulang atau di ruas pergelangan kaki. Nah, kalau berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu ada tulang keras dan juga tulang rawan. Nah, kita kalau pegang tulang itu kan ada yang keras, ada yang agak lembek-lembek begitu. Tulang keras itu tulang yang tersusun dari zat kapur atau kalsium fosfat dan kalsium atau karbonat. Nah, ini tulang-tulang ini biasanya kayak dirusuk, tulang rusuk, terus tulang kerongkongan, ada di kerongkongan manusia itu tulang keras. Tulang rawan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur, seperti tulang yang ada di hidung, itu tulang hidung. Terus ada tulang yang ada di telinga, itu namanya tulang rawan. Nah, nih. Nah, kalau kita sudah pelajari tentang tulang atau rangka manusia, kita masuk mempelajari tentang sendi. Bagian-bagian sendi itu ada sendi putar, sendi putar ya, sendi peluru, sendi pelana. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Ini pengertian dari sendi. Apa itu sendi? Jadi sendi itu bagian dalam tubuh sebagai tempat bertemunya dua tulang. Ini seperti tadi sendi peluru. Ini contoh gerakan yang menggunakan fungsi dari sendi peluru.
Nah, setelah kalian pelajari atau melihat video tadi, bisa tahu ya apa itu sendi dan bagaimana penggunaannya sendi. Jadi sendi itu kan sendi itu bagian dalam tubuh sebagai tempat bertemunya tulang. Jadi antara tulang dan tulang itu di tengah-tengahnya itu ada sendi. Baik anak-anak, kita masuk di yang selanjutnya yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Baik, setelah menyaksikan video buku tadi, bisa lebih jelas ya. Kalau sudah jelas, kita masuk di pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya anak-anak, ternyata Allah telah menyusun atau Allah telah menciptakan kita itu dengan begitu detail sekali ya. Ada tulangnya, ada sendinya, ada ototnya. Ya, kita masuk di pembelajaran selanjutnya, yaitu kelainan dan penyakit pada rangka. Jadi rangka kita, rangka manusia itu kalau kita tidak rawat secara baik, kita tidak memeliharanya secara baik, itu juga bisa terjadi kelainan ataupun penyakit. Nah, kira-kira apa saja penyakit yang biasa terjadi pada rangka manusia? Yang pertama adalah retak dan patah tulang. Kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda keras. Biasanya sering terjadi kalau orang kecelakaan, orang jatuh, itu sering terjadi patah tulang. Itulah salah satu contoh kelainan atau penyakit pada rangka. Nih, ini adalah contoh yang gambar pertama ini contoh retak. Kalau retak itu dia hanya bergeser aja begitu ya. Ini contoh dari patah. Nah, terus yang kelainan selanjutnya apa? Ini skoliosis. Itu tulang belakangnya itu bengkok gitu. Ini jenis-jenis tulang belakang yang bengkok. Ini adalah bentuk bengkoknya ya. Kalau lordosis itu dia membungkuk, bukan membungkuk ya, dia kayak bengkok. Dadanya, bagian punggungnya itu dia agak ke belakang. Kalau kifosis itu dia kayak membungkuk begitu. Ini bedanya lordosis dengan kifosis. Nih kalau skoliosis tulang punggung ke arah samping. Kalau lordosis nih tulang punggung ke arah depan. Kalau kifosis tulang punggung ke arah belakang. Jadi dia kayak bungkuk begitu. Terus rakitis. Apa itu rakitis? Rakitis itu penyakit pada tulang akibat kurang gizi. Ciri-cirinya tulang tidak tumbuh dengan normal. Tulang kaki bengkok seperti huruf O atau X. Nah, kita kadang pernah lihat orang yang kakinya itu bentuknya O atau bentuknya X, itu karena dia mengalami kelainan pada tulang kakinya. Nih ya, ini yang normal. Ini gambar pertama, ini ada tulang yang normal, lurus. Ini penderita rakitis. Ini biasanya orang sebutnya nih bengkok seperti huruf O, ini yang ini. Terus kalau yang ini, yang gambar yang selanjutnya itu bentuknya seperti huruf X. Terus yang selanjutnya osteoporosis. Kita sering mendengar di iklan atau biasa sering mendengar namanya osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Yaitu penyakit menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium dan fosfor. Atau biasa kita sebut dengan
tulangnya keropos begitu ya, osteoporosis itu. Ini tulang yang normal. Nah, ini tulang yang sudah menderita osteoporosis, dia lubang-lubangnya lebih besar. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak menderita kelainan-kelainan pada tulang-tulang kita? Nah, caranya adalah dengan cara kita memelihara kesehatan. Cara memelihara kesehatan yang pertama tentu kita harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung kalsium, mengandung fosfor, dan juga mengandung vitamin. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar, badan tegak, jangan membungkuk atau miring nih. Gambar yang pertama ini adalah gambar posisi duduk yang salah. Namun sering ya kalian lakukan posisi ini karena kalian anggap ini nyaman. Tapi awas anak-anak, kalau kalian sering melakukan posisi duduk seperti ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalian bisa mengalami kelainan pada tulang yang seperti tadi itu. Tulangnya akan membungkuk ke depan. Nah, kalau ini adalah posisi duduk yang benar, tegak. Yang selanjutnya adalah berdiri dengan postur tegak, jangan membungkuk atau terlalu membusung. Ini postur tegak adalah di gambar yang ketiga. Gambar yang pertama, yang kedua itu kurang tepat ya anak ya, karena yang gambar yang pertama kalian ini adalah contoh membungkuk sehingga dagunya dia agak turun. Ini contoh dari membusung. Nah, dengan posisi-posisi seperti ini, kalau terlalu sering kalian lakukan, maka rangka badan kalian ini akan mengalami masalah. Nah, yang selanjutnya, membawa beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri ini. Jangan kalian biasakan, jadi kalian harus membiasakan memakai tas itu dipakai dua-duanya. Dipakai dua-duanya artinya selempang tas kanan dan kiri kalian pakai. Jangan seperti gambar pada yang gambar pertama ini dia hanya membawa beban di bagian kanan pundak saja. Nah, sehingga kanan bahu saja. Sehingga kalau kalian terlalu sering seperti ini bisa miring nih kalian punya tulang ini. Mau nggak tulangnya miring kayak gitu? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, kita harus hidup sehat, kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, yang tentu, yang pastinya kalian juga harus berolahraga secara teratur. Itu supaya kalian tetap sehat, rangka kalian tetap terjaga. Terus yang keenam, tidur. Ternyata posisi tidur itu juga mempengaruhi kelainan pada tulang atau rangka kita. Ini yang benar, tidur dengan posisi telentang atau miring. Ini adalah gambar yang kurang tepat ya. Tidur tengkurap, itu kalian bisa sesak napas kalau tidurnya tengkurap, dan tidur bergelung kurang baik untuk kesehatan. Atau tidur dilipat, badan kalian dilipat, itu nanti bisa-bisa tulang punggung kalian ini bisa bengkok. Nah, setelah kita mempelajari tentang lebih detail tentang alat gerak pada manusia, itu dalam rangka-rangka manusia, terus rangka manusia, otot manusia, semoga kalian bisa lebih paham dan kalian bisa menjaganya dengan baik dan kalian bisa tetap sehat selalu. Jangan lupa juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan rangka kita, yang telah menciptakan badan kita dengan begitu sempurna. Karena hanya Allah yang maha sempurna. Baik anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan mengenai apa yang sudah Ibu Guru paparkan tadi, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu Guru. Untuk tugasnya nanti akan Ibu Guru kirimkan link untuk kalian bisa mengerjakan tugasnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat selalu.